Nama saya Hidayat Pratama, mahasiswa Saintek Informasi dari Universitas Terbuka. Saat ini akan menjalankan S2, di mana membuat program Java dan untuk data stack, last in, first out, dengan 8 data integer, proses push dan pop ditampilkan. Oke, langsung saja. Lipo, buat yang pertama, sistem in out stack. Robot stack dengan tipe datanya integer, namanya stack. Kita buat array integer untuk data stacknya. Untuk nilainya tadi minimal 8 nilai, jadi dapat 10, 20, sampai 80. Oke, kemudian untuk setiap itemnya, untuk setiap data stacknya kita masukkan ke item dengan for start push item. Ini fungsinya untuk menambahkan ke dalam stacknya. System out screen line start sebelum pop. Green line proses startnya, proses popnya, di mana ini nanti akan mengurangi step nilai yang terakhir kali masuk. Fungsi pop adalah seperti itu. Ketikkan stack pop, kita ulangi sampai 3 kali. Sistem pop inline kita tampilkan setelah stacknya setelah di pop. Stack. Oke, coba kita tunjukkan. Harusnya 60, 70, sampai 80. Oh, ini ada error, maaf. Oh iya, untuk stacknya library-nya belum masuk sepertinya. Kita import, setelah itu kita jalankan lagi. Nah, untuk 60, 70, sampai 80 sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Queue, queue dan freeze out, freeze in, freeze out dengan 8 data integer juga. Untuk tampilkan NQ dan DQ-nya. Baik. Inline queue before, kita masukkan queue dengan
data integer, q, new, kita gunakan linked list. Kita buatkan arraynya integer data q, nilainya 15, 25, 35 sampai 85. Kita kasih perulangan juga untuk for integer. Setiap data Q nanti akan masuk ke dalam data item. Kita Q add item dan setelah print line Q, sebelum di Q kita tampilkan panggil Q. Lalu kita juga ketikkan sistem out print line, tampilkan proses DQ-nya. Untuk DQ kita gunakan poll untuk mengambil antrian yang ada di depan. Kita ulang sampai 3 kali. Yang harusnya nanti 152535 yang dipanggil atau dihilangkan terlebih dahulu. Qpool tampilkan setelahnya print line Q setelah DQ. Kita coba hide agar yang proses sebelumnya tidak muncul. Kita jalankan lagi. Jadi nilai yang dihilangkan adalah nilai yang pertama kali mau dimasukkan, yaitu 15, 25, dan 35. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Menggunakan ini menggunakan metode quicksort, tampilkan sebelum dan sesudah diurutkan pakai quicksort. Baik. Pakai quicksort nanti kita hide langsung aja soal nomor 2 dan nanti bisa langsung di start. Quicksort. Setelah menilai quicksort, kita buatkan integernya, arraynya, data source, nilainya kita random 42, 12, 88, 23, 34, 71, 34. Udah. Kita sistem out print line, kita tampilkan arraynya sebelum di source. Kita perlu menampilkan namanya nanti fungsinya kita buatkan terlebih dahulu, fungsi untuk quicksortnya public static, buatkan fungsi untuk quicksortnya dahulu, public static void quicksort in kita buatkan parameter low
parameter height, ini semua pakai integer. Dan jika parameter low-nya masih di equal height, kita buatkan pivot mengambil nilai dari height-nya, kita buatkan i tipe data integer yang mengambil nilai awal atau array di posisi nolnya. Kita buatkan perulangan untuk C, di mana nanti C mencari pivot array C plus plus. Jika sudah ketemu untuk nilai yang di bawah pivot, kita replace nilainya dengan nilai C. Lalu kita buatkan logic ketika pivotnya dipindah ke tengah. Setelah itu integer dan array itu satu, kita cari posisinya di atasnya array. Kita cari posisi di atasnya array yang lebih kecil, karena pivot ini nantinya akan kita taruh di tengah. Integer p pastinya kita panggil fungsi quicksort itu lagi. Copy ini mungkin mensort dulu data yang lebih kecil di sebelumnya pivot, dan kemudian ini kita buatkan quicksort lagi untuk melakukan pengurutan di data yang lebih besar daripada pivotnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengeluarannya ya tadi. Kita quicksort, buatkan panggil fungsi dari quicksort, ambil nilai dari data source, array 0 atau array pertama, sampai data source, length panjang data source, dikurangi 1, yang artinya ini nanti array ke-7 atau data terakhir dari data source itu. System out, print line, setelah diurutkan kita tampilkan arise to string, karena ini perlu dicetak jadi perlu dijadikan to string untuk data source-nya yang atas belum dikasih. Arise to string data start yang menampilkan data source yang belum diurutkan. Kita import library array. Oke, kita save.
Mau coba run. Oh, ada error. Ini di line 49. Coba cek lagi. Oh iya, ulangannya pin-nya cukup satu saja, nggak perlu dua. Oke, lanjutkan. Seharusnya muncul. Oke, sudah muncul. Untuk nilainya sudah diurutkan sesuai terkecil dan terbesar. Sebelum diurutkan juga sudah muncul. Baik, sekian rasanya sudah cukup. Kita coba tampilkan semuanya. Untuk Vivo juga dan Livo-nya juga yang stok tadi. Nah, sudah muncul semua, sudah sesuai. Tugas untuk soal 1 sampai 3-nya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.